Kemudian ini adalah contoh proses 4 tahapan desain atau design flow. Design flow itu tahapan dari bagaimana kita membuat sebuah prototipe. Jadi yang namanya prototipe itu banyak. Orang banyak nyangka yang namanya prototipe itu sama-sama aja, padahal sebenarnya beda. Nah, kita bisa melihat di kurva ada kurva yang berbentuk horizontal. Horizontal itu dari levelnya fidelity dari low ke high, dari low itu rendah ke tinggi. Dan ke atas itu sama dari low ke high juga untuk urusan time and effort. Jadi jika dilihat dari kurva ini, kita punya 4 design flow, 4 tahapan desain. Yang pertama itu sketching. Sketching itu adalah kita coret-coret ya, kita ngoret-ngoret gitu di kertas, kita dibikin tulisan-tulisan dan biasanya nggak berbentuk. Sketching itu idenya biasanya untuk mengeluarkan ide aja nih yang ada di kepala. Oh, kira-kira harus ini, harus itu. Biasanya gambar yang nggak jelas. Dan kadang di sketching itu hanya kita yang ngerti. Di sketching hanya kita yang ngerti biasanya. Atau kelompok kita yang ngerti, karena misalnya kita kerja-kerja bareng. Kemudian ada tahapan kedua, yaitu wireframing. Nah, kalau wireframing ini biasanya sketchnya udah agak naik nih. Sketchnya udah ada bentuknya, udah ada gambarnya, udah dikasih kotak-kotak, udah dikasih bullet, udah dikasih tulisan-tulisan gitu yang agak-agak berbentuk ya. Terus kemudian di wireframe juga biasanya kita mulai menunjukkan kekerabatan ya. Oh, dari fitur ini nanti nyambung ke fitur yang mana, dari halaman ini nanti nyambung ke halaman yang mana. Kenapa kita ngakses halaman ini, untuk apa halaman ini diakses, gimana cara ngaksesnya, itu biasanya ada di wireframe. Jadi kalau sketches itu hanya sekedar gambar-gambar, kalau wireframe ini udah agak bentuknya dikit-dikit, tapi biasanya berbentuk coretan kasar juga. Kalau istilah si desainer biasanya kalau kita ngobrol, terus mereka, bentar ya saya gambarin dulu, dia gambar-gambar dulu, baru bentuknya jadi wireframe. Kemudian tahapan berikutnya ada yang namanya mockup. Kalau mockup ini biasanya udah ada gambarnya, udah ada logonya, udah ada warnanya, udah kelihatan bentuknya, tapi biasanya berbentuknya desain statis. Desain statis itu nggak bisa diklik-klik. Oh, ini halaman pertama kayak gini, halaman kedua kayak gini. Oh, ini menu login kayak gini, menu lupa password kayak gini, menu logout kayak gini, tapi nggak bisa diklik-klik. Nah, tahapan yang terakhir itu biasanya prototype. Kalau prototype ini udah masuknya high fidelity, dia udah bisa diklik-klik, udah bisa tahu dari warnanya udah bagus, terus udah kelihatan nih profilnya kayak gimana, loginnya kayak gimana, logoutnya kayak gimana. Nah, si prototypes ini biasanya high fidelity, dan untuk mendapatkan prototype biasanya kita harus melewati tahapan 3 tahapan awal ini. Jika dirancang dalam bentuk narasi, perbedaannya kurang lebih seperti ini. Jadi wireframe itu secara efisien menguraikan struktur data terletak. Biasanya bentuknya kayak gini, ininya di mana, ininya di mana, ininya di mana. Biasanya wireframe itu digunakan saat diskusi sama anggota kelompok, sehingga kalau misalnya kita bareng-bareng sekelompok itu ngerti semuanya sama. Oh, dari tahapan A ke tahapan B. Sekelompok itu tahu, oh kayak gitu. Jadi diskusinya tuh udah sama gitu, bahasanya udah sama satu kelompok ini. Kalau mockup seperti tadi disampaikan, dia udah statis, tapi dia sudah menampilkan kerangka informasi, kontennya kayak gimana, fungsinya kayak gimana, terus tapi nggak interaktif dan nggak bisa diklik. Jadi nggak bisa interaktif juga. Kalau misalnya, oh ini login, coba menu login saya klik, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mockup tuh biasanya bentuknya seperti kalau kita punya brosur layanan ya, kita punya brosur layanan yang di kertas gitu, jadi nggak bisa diapa-apain, cuma kelihatan aja nih, oh kayak gini bentuknya, modelnya kayak gini. Nah, kalau si mockup ini fungsinya untuk tim itu nanti kira-kira setelah divisualkan si sketsa tadi sama nggak sama apa yang dibayangkan sama kelompoknya. Nah, lebih lanjut dari mockup ada namanya prototype. Kalau prototype itu udah bahan jadi. Jadi kalau prototipe itu biasanya udah bisa disimulasikan lah. Kita ketemu pengguna tuh udah cobain dong ini saya apa sih aplikasi saya segala macam. Nanti mereka bisa klik. Nanti ada 2 model prototipe. Yang pertama prototipe yang kita desain untuk aplikasi, untuk web, untuk mobile application atau segala macam. Ada juga misalnya prototipenya kalau misalnya kita bentuknya kegiatan, itu bentuknya kayak semacam flowchart, tapi di flowchart udah kelihatan. Nanti kalau misalnya saya rajin hadir,
nanti grafik kehadiran saya akan bagus, bentuknya seperti ini, efeknya kemana, kinerja saya, tunjangan, segala macam. Nah, di prototype itu nanti harus bisa menjelaskan. PR-nya adalah di prototype itu sebisa mungkin kita nanti akan membuat user, akan meminta user untuk melakukan tanpa kita dampingi. Jadi PR-nya di situ. Itu di prototype. Makanya kenapa di sketsa dan di mock-up, dari sketsa ke wireframe, itu harus jelas banget relasinya. Ketika nanti pindah ke mock-up, minimal satu anggota tim itu nggak bingung. Jadi di internalnya, di sketsa sama di wireframe, itu ajangnya kita diskusi, saling memberikan masukan. Ketika masuk ke mock-up, udah sesuai. Dan ketika saat prototype, ke user nggak kebingungan. Jadi nanti PR-nya kalau di prototyping itu seperti itu. Apakah user kita mengerti? Apakah user kita kebingungan atau enggak gitu di saat mereka pakai prototype. Nanti di berikutnya saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita membuat prototyping ya, mulai dari sketching, wireframing, mock-up sampai ke prototype. Nah, paling penting di sini adalah proses dari awal sketch sampai proses ke prototype itu harus inline. Semuanya harus beriringan, semuanya harus saling menguatkan. Jangan sampai yang ini yang paling sering banget kejadian. Di sketsa kita kayak gimana, wireframing seperti apa, mock up-nya gimana, prototype jauh berbeda. Itu yang paling penting. Nah, ini banyak kejadian ketika kita yang memiliki ide memberikan proses prototyping ini ke developer. Jadi kita sebagai pemilik bisnis, kita sebagai business owner, dan kita sebagai application owner, itu harus paham banget sama aplikasi kita. Kadang di lapangan, itu suka, aduh ini kalau dari sini susah nih nyambunginnya, udah aja sambunginnya ke sini, atau dari sini kita kayaknya menunya bisa loncat deh. Nah itu kita harus bisa defense ya, kita harus bisa mempertahankan bahwa yang kita inginkan ini seperti ini loh, bukan seperti ini. Itu paling penting banget dalam proses prototyping. Karena nanti bisa jadi usernya akan kebingungan. Kita maunya apa, masalah yang ingin diselesaikannya apa, tapi ternyata prototype-nya tidak menyentuh inti dari masalah yang ingin kita selesaikan. Itu challenge yang sangat besar di prototyping. Sketches sama wireframing itu termasuk dalam kategori low fidelity. Dua ini low fidelity, sketches sama wireframing. Mock-up itu di middle, sementara prototype itu udah masuk high fidelity. Jadi kalau di prototype itu udah bahannya udah bagus, udah jadi, dan posisi atau kemungkinan untuk diiterasi, diperbaikinya sangat kecil. Karena effortnya gede banget. Effortnya gede banget di prototype. Jadi di tahapan sketches sama si wireframing, ini yang harus kita manfaatkan benar-benar ide kita sudah terwakili di dua tahapan ini. Kemudian berikutnya adalah ini tentang masalah fidelity and learning. Jadi di fidelity ini ada low fidelity prototype sama di high fidelity prototype. Jadi di tahapan low fidelity seperti yang tadi disampaikan, ini proses paling penting ketika kita akan melakukan validasi. Validasi dari apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan dari sebuah prototype ya. Nah, si validation ini sangat penting. Makanya kenapa disebutnya low fidelity prototype? Karena ini biasanya cuma gambar-gambar, sketching gitu. Mungkin hanya coret-coretan, biasanya di kertas atau di tablet. Biasanya ini udah bener nggak? Ini udah bener nggak? Gitu. Jadi kalau salah tinggal dihapus, diperbaiki lagi. Atau kalau misalnya desainernya udah jago, dia pakai bambu misalnya atau pakai digambar-gambar, nanti ini udah cocok belum? Belum. Ini alurnya salah nih. Misalnya kita kan kalau di tahapan tuh pasti ada SOP ya. Nah ini tahapannya udah bener nggak sesuai SOP? Coba dicek ke pemilik SOP-nya udah bener atau enggak nih SOP-nya. Kemudian setelah divalidasi, kita lakukan refinement, perbaikan untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan di low fidelity ini udah bener semua. Kalau ada yang salah kita perbaiki, ada yang salah kita perbaiki. Dibikinin mock-up-nya, desainnya seperti apa. Mock-up-nya dikasih penghubung-penghubung gitu, penghubung-penghubung agar dia aplikasinya bisa jalan sesuai dengan yang diinginkan sama kita. Nah, ini dari sisi waktu kurang lebih sama, ada tahapan validation di awal, kemudian refinement, kemudian yang terakhir deployment. Nah, di fase validasi dan refinement ini yang memiliki titik kritikal ya. Kita harus benar-benar concern bahwa memang apa yang kita inginkan ini tercapai. Baru nanti
deployment. Setelah masuk prototype di ACC, barulah aplikasinya dibuat.